Dobriden. Kembali lagi di Lowbest Podcastnya Eva Undri. Dan tentunya bersama saya masih ya Raja Mia Septia. Dan special edition kali ini kita itu lagi ngobrol bareng teman-teman yang udah pergi melalang buana keluar sana jauh banget ya. Yang pertama ada Desi. Halo Des. Halo Kak Raja Mia. Hai, kita juga ada El. Nah, jadi teman-teman semua, pada podcast kali ini kita itu ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang baru pulang banget ya ke Indo ya. Kemarin itu Desi kemana tuh Desi? Ke Korea Selatan Ke nih. Korea Selatan guys, jumpa opa-opa. Ya betul, cakep banget guys. Kemudian juga ada El, kemarin kemana El? Republik Ceko. Ke Olomouc. Ceko. Yes. Wow. Dan ini adalah sebuah podcast yang sangat luar biasa karena kita mau bahas soal IISMA. IISMA itu adalah Indonesian International Student Mobility Awards. Wow, ini adalah sebuah program dari Kemendikbudristek ya. Pertukaran pelajar ya Indonesia ke luar negeri seperti itu. Wow, ini seru banget dan kayaknya sebelum kita masuk kepada ini kita ya ngobrol-ngobrol asik kita, kayaknya kita mau perkenalan dulu nih. Mungkin Desi bisa perkenalan kayak nama panjangnya, kemudian asal dari mana, dari fakultas mana kayak gitu. Kemudian kuliah kemana gitu. Boleh. 안녕하세요. 저는 데시입니다. 우리 학생 di Hanyang University di Korea Selatan. Itu kampus bekas dari alumni BTS, Taehyung, Jungkook dan lain sebagainya. Dan keren banget. Wow, pas dia bilang BTS itu aku ya udah kayak wow. Berarti jumpa papa juga di sana ya Des ya? Gak jumpa lagi, emang bertebaran. Bertebaran. Tapi iya sih, karena kan lingkungannya sudah kayak gitu kan, jadi pasti seru. Dan itulah ya, karena pulang dari Korea Selatan langsung dia pakai bahasa Korea. Berikutnya Michael, silakan. Kalau dari aku pakai bahasa Ceko, mungkin aku bisa sampai sini. Ahoy, saya Michael, jsem student di Universitas Riau dan aku IISMA di Palacky University. Wow, Palacky University, wow. Itu berarti kalau warga lokalnya tuh kayak mana tuh? Asik-asik sih. Asik-asik ya di sana ya. Temen tuh ahoy, ahoy. Wow, iya sih luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita ngobrol IISMA ya teman-teman ya, ini kayaknya salah satu program yang menurut aku keren banget ya. Semua program tuh keren-keren, kan ada banyak tuh MBKM, kan ada PMM, ada MBKM yang magang gitu, MSIB dan lain sebagainya. Cuman IISMA nih menurut aku ada poin plusnya yang lebih valuable aja sih. Kayak misalnya teman-teman kan gak hanya bertukar budaya secara lokal ya, mungkin secara Indo, tapi udah keluar tuh benar-benar belajar. Kemudian juga pasti ningkatin skill bahasanya kan. Kayak misalnya ke Korea, jadi tahu bahasa Korea ya kan. Jadi tahu bahasa Cekonya gimana kayak gitu kan. Jadi kayaknya itu satu hal yang keren banget ya. Kita nggak belajar di kelas, tapi belajarnya di daerah masing-masing gitu, di negeri masing-masing kayak gitu. Jadi pertanyaannya adalah gimana sih first reaction kalian pas awal banget keterima IISMA? Kayak apakah kaget, terkejut-kejut atau gimana gitu perasaannya? Ya Bang Mike. Oke, aku duluan ya guys. Jadi kebetulan banget pas diterima tuh aku posisinya lagi bukber kelas. Oke. Nah itu tuh kan sedikit twist. Jadi kayak katanya pengumumannya tuh jam 7. Nah Jam ternyata 7. aku tuh udah ngecek dari jam 7. Katanya jam 7 tuh ternyata untuk mereka yang gak keterima. Oke. Nah posisinya kan aku belum tahu. Jadi aku kayak buka-buka terus tuh kok gak keluar-keluar. Ternyata katanya ada juga yang jam 8. Cuman aku gak baca bahwasannya yang gak lolos tuh kan yang keluar duluan. Ya. Jadi waktu jam 8 itu udah nggak terlalu surprise lah ibaratnya. Karena udah pada ngomong di grup, cuman aku masih yang kayak takut gitu. Jadi waktu keluar nama tuh aku beneran heboh. Jadi teman-teman kelas tuh pada bingung kan, kenapa nih? Terus aku senyum-senyum kayak akhirnya Uldri notice, Oke. oh ini Isma nih masuk. Ya akhirnya kayak gitulah, satu kelas juga ikut merayain. Oh berarti tuh lagi berkelas Iya. dan lagi di luar berarti ya. Yes. Wow, pas banget berarti 1 tahun yang lalu ya. Iya. Iya sih. Wow, berarti kayak heboh banget. Nyangka nggak kira-kira waktu itu? Jujur gak nyangka sih, karena aku ibaratnya udah meromantisasi lah dari awal kan, emang kayak keterima nggak ya, masuk gak ya. Aku beneran yang berdoa banget. Terus waktu keterima tuh kayak, oh ternyata
jalan Tuhan masih ada banget nih buat aku. Wow, iya benar. Pasti ini juga melalui proses yang panjang juga ya kan. Emang ada apa aja seleksinya kemarin? Jadi seleksi yang pertama tuh administrasi kan. Jadi kami harus ngelengkapin beberapa file. Oke. Sebagian yang paling susah pada administrasi itu esai. Esai. Tentang apa tuh temanya biasanya? Boleh nggak dikasih tahu gitu? Jadi dia ada 4 pertanyaan. Dia Oke. pertama tuh tentang diri kita, kedua tentang gimana kita nyelesain suatu permasalahan atau ngelaluin satu hal, yang ketiga tentang mungkin gak berurut ya, langsung aja kayak kesehatan. Oh gitu. Kesehatan maksudnya? Jadi untuk beberapa persyaratan mungkin dipertanyakan oleh Isma, kalian keadaan fisiknya gimana? Oh iya benar. Karena pasti mau keluar kan ini ya. Yes. Oke. Di administrasi pasti ada itu ya, esai yang sulit ya berarti ya. Iya, lebih sulit mungkin ke bagian ini karena kita kan belum langsung ke universitasnya atau ke tempat emang yang mau kita tuju. Yeah. Jadi esai pertanyaan kedua tuh ada pertanyaan gimana kita nantinya untuk di luar negerinya tersebut. Apa sih yang ingin kita dapetin, visi misinya apa. Nah, untuk kita yang belum pernah keluar negeri ataupun emang belum ngerasain langsung, kita harus research banyak. Di situ jadi lumayan makan waktu sih untuk tahu gimana sih kehidupan di kampus sana, apa yang ingin kita tuju. Cuman balik lagi ke sesuaiin aja dengan passion masing-masing. Berarti kayak ada rencana studi gitu ya. Yeah. Kayak ikut beasiswa juga ya. Iya, betul. Kayak mirip-mirip gitu ya. Kalau Desi gimana Des? Yang mana nih, first reaction Iya atau dong. prosesnya? Sama prosesnya juga lah. Kalau first reaction ini kan gara-gara aku takut ya untuk buka. Nah itu tuh pertama-tama aku tengok tuh di grup tele, orang-orang udah heboh tuh jam 6 kan. Udah keluar pengumumannya, aku ketolak kayak gitu. Nah aku tuh gak mau buka. Karena takut gitu ya. Jadi terus ada iming-iming kan waktu yang di punya L itu tuh kayak jam 8 yang keterima. Jadi aku mikir kayak ya udahlah sambilan aja jam 8. Terus jam 8 tuh aku nggak berani juga buka. Sampai dia ngechat aku, "Weh, udah kau buka." Iya, di kayak grup gitu. dia lama banget bukanya. Sampai hampir jam 9 belum aku buka sama sekali. Oke. Ya udahlah aku udah pasrah keterima atau nggak keterima kayak gitu. Oke. Sampai dia mau bukain punya aku kan karena aku nggak buka. Nah terus ya udah aku buka, terus aku tuh nggak ngeliat, jadi aku kayak gini, jadi pokoknya nggak aku lihat sama sekali. Terus aku kayak gini-gini kan scroll kayak kok panjang ya gitu kan. Iya. Tuh keterima, ya udah nangis kan, nggak expect. Tuh bapak aku heran nih anak kenapa nangis sih kayak kan ditolak kan. Bapak aku dia bilang kayak ya udah nggak apa-apa kalau nggak keterima kayak gitu kan. Masih ada yang lain keterima loh aku pak. Gitu. Dia aku Wow. Tapi posisi yang waktu ngasih tahu keluarga itu asik banget sih. Iya. Gimana tuh ininya? Pasti happy banget ya. Jadi aku emang gak nangis dulu kan kalau waktu acara. Jadi pulang dari itu setelah acara kami masih ada ngumpul lagi tuh bahas-bahas itu. Terus pulang ke rumah. Di situ aku nangis. Malam itu aku nangis. Cuman besoknya aku ngasih tahu di grup keluarga kan. Kan aku belum ada ngasih tahu siapa nih di keluarga. Aku langsung bilang kayak Pak nanti waktu aku ke Ceko beliin ini ya, aku bilang. Terus dia bingung kan, ke Ceko ngapain? Terus aku kirim keterima itu. Terus langsung heboh sih di grup keluarga. Aku ngirimnya ke grup keluarga besar. Sengaja flex sih. Kayak dia langsung tuh the point nanti ke Ceko gini-gini. Walaupun masih tahu gitu ya. Wow, ya sih pasti ya bahagia lah, namanya juga keterima gitu ya. Dan memang satu hal yang paling berkesan mungkin ya selama ini gitu ya. Iya gak sih? Kayak iya, itu nggak nyangka banget sih. Kayak udah ada kesempatan luar negeri. Iya kan, dibiayai juga kan. Full berarti ya dibiayai ya. Full. Full ya. Iya full. Oke. Berikutnya ini mungkin pertanyaan yang sering banget ya orang tanyain. Karena kan kalian udah pindah negara gitu ya. Pasti ada kayak perbedaan-perbedaan atau mungkin culture shock yang kalian rasain, entah makanan atau mungkin entah interaksi sama orang di sana. Kira-kira apa tuh yang paling unik yang menurut kalian itu satu hal yang kalian gak dapetin di Indonesia gitu, atau yang beda banget gitu? Boleh dari El dulu. Selama di sana sih aku ini ya mungkin gimana kita di sini ngikutin kehidupan masyarakatnya juga kan. Kadang apa yang kita ikutin bisa baik bisa buruk. Nah kalau di sana enaknya tuh mungkin kebanyakan baiknya. Oke. Jadi benar-benar masyarakatnya emang taat lingkungan banget. Oh lingkungan ya. Iya. Jadi aku benar-benar ngikutin gimana seharusnya di sana. Oke. Dan itu tuh mungkin sampai sekarang juga masih ke bawah. Ya memang harus gitu kan. Bakat apa patah kan. Di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung. Iya. Cuman udah ada yang balik nih satu yang
Ya jangan dua. Jadi apa yang paling ini? Yang paling ini apa sih? Yang paling beda gitu mungkin. Culture shock ada nggak? Mungkin aku paling suka gimana masyarakatnya tuh menghadapi satu hal. Mereka benar-benar orang yang kalau kita bilang individualis itu buruk, nggak sejauh itu buruk. Oke. Jadi mereka benar-benar orang yang nggak sebodoh itu untuk apapun yang orang lain lakukan kan. Nah jadi kalau emang kalian ngelakuin satu kesalahan atau ngelakuin apapun, mereka tuh bukan tipe yang langsung ngejudge. Oke. Jadi mereka gimana kita butuh komunikasi baru mereka emang benar-benar datang ke kita, bukan ketika kita ada satu hal yang apalah ibaratnya baru mereka ikut-ikut aja gitu. Oke. Benar-benar ngerasain gimana orang ngehormatin privasi masing-masing, kenyamanan masing-masing. Berarti itu ya satu hal yang menurut El bagus dan mungkin bisa diterapin juga kali ya. Cuman mungkin agak susah ya. Kalau di sini. Kalau Desi gimana Des? Nah, Apa tuh? kalau aku, kita semua tahu ya kalau di Korea tuh pasti kita jalan kaki. Oke. Jalan kaki dari Iya. kampus aja. Ini bukan kampus ya, dari dorm. Kita kan mau naik ke kelas kan. Itu kita harus melewati anak tangga yang banyak. tangga terus kita jalan lagi menanjak baru nyampe kampus, sampai kampus kayak gitu. Jadi benar-benar itu culture shock banget. Terus kalau misalnya mau kemana-mana, iya sih memang kayak subway, busway-nya tuh gampang diakses, memang on time. Oke. Tapi memang perjalanannya untuk mengejarnya itu tuh memang jauh. Misalnya dorm kami, kayak bisa jaraknya mungkin 2 km dari dorm tuh kami harus jalan untuk sampai ke subway-nya. Wow. Atau ke busway. Jadi emang kaki tuh jadi kuat dan berotot gitu loh. Itu culture shock ya. Karena Betul banget. iya di sini El juga Iya, jalan, juga. sering jalan. Jadi kalau dari aku pribadi dormnya emang gak sejauh itu kan. Cuman ibaratnya ada 900 meter dan itu harus ngelewatin tangga juga. Jadi kalau kami di Palachki itu ada satu hal yang anak-anak suka bilang kayak kelas ini lewatin tangga kematian itu enggak? Oh enggak. karena tangga emang curam banget. Curam Dan, ya? Ini tuh kayak dia kan Palachki itu kan dari kastel dulunya. Oh, awalnya Iya, gitu. jadi kayak dulu tuh kastel gitulah. Jadi emang harus naik kan dari satu sisi. Ada sebenarnya jalannya emang untuk yang kayak datar lah ibaratnya. Cuman ada juga yang naik tangga. Nah tangganya itu beneran yang kayak gimana ya? Stepnya tuh udah kecil. Iya, Jadi dia curam. agak tinggi Iya. gitu ya. Jadi kalau kita telat, kita tuh ibaratnya udah ngos-ngosan lah. Nyampe kelas tuh udah kayak. Peraturan gak pertanyaannya. Iya. Jadi itu banget gak sih yang latih kita tepat waktu di sana? Iya, disiplin jadinya ya, Iya. jadinya disiplin kayak gitu. Tapi itu bagus ya untuk apa ya? Maksudnya biar kita juga bisa yang namanya melengkapi 1000 jalan per hari. Iya. Bukan 1000 jalan lagi. Oh, Mi. bukan. 15.000. Paling tinggi 15, kalau aku paling tinggi 20. Wow, pernah. keren sih kalau kayak gitu. Jadi Iya. berarti bagus dong, kan sambilan olahraga kayak gitu ya Iya, kan. betul. Pas banget sih, karena porsi makan bule juga harus dibakar dengan itu. Nah, porsi makannya orang Korea tuh gede banget. Serius? Gede. Jadi kalau misalkan pergi ke restoran nih, Hah? itu mereka pokoknya satu orang satu menu. Oke. Kalau nggak ada satu menu, pokoknya itu udah kebanyakan restoran di sana. Nah, itu tuh bisa kayak porsi mie tuh segini. Itu tuh memang penuh. Itu isinya apa tuh? Iya, mie. Mie Oh, doang. mie. Terus kalau misalnya sekalian kalau misalnya mau nasinya juga banyak. Kalau makanan yang sering banget dimakan sama orang Korea itu apa sih? Ya pasti mie. Mie ya, makanan pokoknya gitu. Iya, kebanyakan orang makan mie. Oh, kalau di Ceko apa? Di Ceko kebanyakan orang Ceko sendiri di situ banyak milih makanan Asia. Nasi? Asia. Ya, jadi kayak di situ tuh banyak banget orang Vietnam. Oke. Jadi orang Vietnam di situ banyak buka restoran kan. Nah, yang terkenal banget itu pho. Itu tuh makanannya kayak- gimana? Itu tuh ibaratnya kayak soto tapi kuahnya netral dan dia mie-nya tuh sebenarnya tergantung lagi sih. Ada yang pakai mie vermicelli yang kayak apa? Bihun. Terus ada juga yang mie-nya tuh pakai kue tiao. Oh gitu. Terus kalau untuk makanan orang Cekonya sendiri, I dare to say kayak look-nya mirip banget dengan makanan orang Indo. Oh iya. 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 Tapi rasanya enggak. Jadi ada yang namanya gulas. Itu tuh ibaratnya kayak rendang. Cuman rasanya bukan rendang. Nah, terus juga ada makanan tradisional. Itu tuh mirip, ya bahan dasarnya mirip dengan orang Batak lah. Mereka pakai carb. Jadi ibaratnya ikan mas. Nah, kalau ikan mas tuh di luar negeri sendiri ibaratnya nggak ada harganya lah. Tapi kebetulan di Ceko itu tradisional banget. Tapi cara masaknya beda lah dari Oh orang iya, Batak. iya. Tapi masih aman berarti untuk makannya sehari-hari. Atau kalian bawa satu kardus Indomie dari Indonesia? Itu wajib. Iya kan? Untungnya kami tuh ada tempat
market Indo. Oke, Dan ada jual aman makanan ya. Indo, jadi aman. Aku mungkin kurang beruntung ya. Soalnya aku pernah lihat beberapa gitu kan orang-orang di TikTok yang kayak kalau luar negeri kopernya penuh tuh sama makanan-makanan kayak misalnya Indomie kayak gitu kan. Ya, itu real sih kejadiannya di aku. Jadi kalau dari awal cutting tuh bilang kayak kalian gak usah bawa baju. Kalian bawa aja setengah koper tuh baju. Kalian beli aja bajunya di sana, sisanya beli makanan. Iya kan. Iya, jadi koper aku sendiri, aku karena masih rada takut lah ibaratnya. Jadi koper aku tuh satu koper baju, satu koper tuh makanan. Cuman setelah di sana, aku nyesal. Kenapa? Karena yang lain pada bawa bumbu basah. Nah ternyata bumbu kering tuh kurang lah ibaratnya. Oh iya. Jadi aku nyesel banget gak bawain makanan dari Indo buat di sana. Jadi selama di sana tuh aku beneran yang kayak kadang mereka jual, kadang mereka nggak mau jual. Jadi aku bener-bener yang kayak ya udah deh makan di luar, makan Vietnam. Jadi kalau masak tuh ya gitulah pakai makanan bumbu dari cekonya langsung. Agak kurang sih. Iya, karena pasti beda kan. Udah 20 tahun kan makan makanan Indo tiba-tiba. Iya sih. Mungkin itu soal ini ya, soal makanan, soal interaksi dari masyarakatnya. Kalau ini gimana? Kalau pendidikannya gimana? Apa yang beda banget yang teman-teman dapetin di Indo sama di luar negeri kayak gitu? Atau mungkin ini juga deh, apa yang kalian pelajarin di sana, mata kuliahnya mungkin? Kalau di kampus kita kan kayak ada mata kuliahnya gitu-gitu ya. Apa tuh kalau Desi? Nah kalau dari aku tuh kan aku ambil mata kuliah tuh beda, bukan satu fakultas saja. Jadi kayak ada Contemporary Korean Studies, terus ada kayak Business Ethics yang lebih condong ke filsafat ya kalau di sini. Terus juga ada tentang K-pop industry sama yang platform revolution. Nah itu condong ke Netflix dan film-film. Nah di situ tuh aku kayak ngerasa memang beda banget. Ajaran dosennya juga beda karena mereka tuh lebih kepada bukan materi doang yang jelasin, tapi benar-benar pure langsung praktek. Misal kayak film nih, mereka langsung tonton ini film. Nih film terus pembelajaran dari film ini apa kayak gitu. Mereka langsung gitu. Terus ada lagi kayak kami kan belajar yang business ethics. Itu kan tentang filsafat. Nah, filsafat tuh kami langsung disuruh research perusahaan-perusahaan internasional. Yang dimana tuh kan kita tuh hanya tahu ya udah kayak perusahaannya emang kita tahu yang gede-gede gitu ya. Yang paling gede gitu kan. Nah mereka tuh disuruh kita research yang emang banyak perusahaan internasional, terus yang tapi dengan kata kuncinya ada case-nya terkenal gitu. Nah jadi ada perusahaan, aku lupa nama company-nya, tapi dia tuh memang dari perusahaan Amerika, dia tuh investasi ke daerah Afrika. Nah jadi waktu investasi itu rupanya si perusahaannya nih jebol gitu loh. Jadi si karyawannya tuh banyak yang luka-luka, ada yang mati juga gitu kan. Jebol maksudnya? Hancur. Oke, karena? Nah itu tuh mereka nggak renovasi bangunannya. Nah disitulah kami kayak disuruh untuk case. Ya ini apa berdasarkan perspektif ini segala macam. Bagi kita yang susah, yang jarang untuk bedah kasus banget itu kan sangat terlalu challenging kan? ya. Ya, apalagi dengan orang-orang yang perspektifnya liberal yang kayak dari US atau dari Europe tuh kan beda banget kan perspektifnya. Nah itu menurut aku yang paling beda banget langsung. Dan untuk dapat nilai di sana tuh susah. Gimana kita tuh? benar-benar susah banget. Kita nggak bisa asal jawab. Karena apa? Kalau misalnya kita anggap kita kan punya AI. No, karena mereka tuh benar-benar ada namanya untuk cek AI. Jadi kalau misalnya ini AI kamu, ya udah nilai kamu akan jelek. Terus juga kamu nggak parafrase, ya udah nilai kamu jelek. Bener-bener se-stage itu. Nah jadi olah analisa kita itu nggak hanya kayak menjabarkan ini tapi harus ada yang jelas latar belakangnya kenapa. Kenapa kamu milih kayak gini, emang ada keuntungan untuk perusahaan, emang perusahaan harus lihat kayak gini segala macam. Dan itu memang benar-benar kompleks. Wow Bagus. Ini satu hal yang itulah mungkin apa ya, benefit yang mungkin langsung dirasain gitu ya. Belajar di sana, gimana cara dosen yang ngajar kayak gitu ya. Memang lebih apa ya, lebih menyasar kali ya bahasanya mungkin menyasar ke otak kita kayaknya. Tapi masih aman lah ya. Maksudnya ya pasti kalau pusing-pusing tuh ya normal lah ya. Tapi ya sih itu beda banget sih memang. Kalau El gimana El pengalamannya? Oke, kalau aku di Europe di Olomouc sama kayak Desi, there's a lot of case study, tapi kayak dibanding cari sesuatu yang terkenal, justru mereka minta kami bahas sesuatu yang di daerah kami sendiri. Nah, kalau di kelas aku itu kan emang kelas international student, jadi kayak banyak dari Korea, Prancis, semua gitu.
mereka nggak minta brand-brand besar kayak pembahasan marketing. Aku ambil kelas marketing gitu ya. Itu tuh ada bahas tentang gimana dia tuh bisa bangkit dari suatu permasalahan dari produk itu sendiri. Oke. Nah, jadi mereka nggak pernah minta brand besar kayak Coca-Cola, McD, karena menurut mereka itu udah mainstream dan semua mungkin udah tahu. Oke. Jadi mereka minta gimana sih perspektif bahkan dari brand-brand kecil untuk menghadapi ini. Nah, cuman mungkin teman-teman aku agak susah ya ngelihat dari brand kecil. Mereka banyak kan ngambil brand Indo kayak PT Sempurna, terus Gojek. Gojek paling keren presentasinya. Karena itu juga lucu. Nah, mereka juga kaget ngelihat Gojek. Karena Gojek gimana ya? Mendistrupsinya bagus gitu ya? Ya, jadi interpretasi untuk periklanan di luar negeri itu rata-rata orang nunjukin satu hal yang baik kan, yang bagus. Gimana biar kelihatan mewah. Kalau branding Gojek enggak. Jadi ada moto yang kayak there's always a way to do, a way to find. Mungkin pokoknya ada selalu ada cara lah moto Gojek itu. Jadi mereka gimana kalau nggak ada shower, orang Indo ngasih kayak selang terus dikasih plastik bolong-bolongin jadi shower. Yang kayak gitu tuh itu ngakak banget. Jadi kayak mereka semua kayak oh ini brand keren. Karena yang lain pada ngasih tunjuk yang bagus yang unik mewah. ya jadinya. Ya, ini unik dan sesuai dengan keadaan kan. Karena kayak gitu orang Indo. Mereka juga ngapresiasi sih brand-brand Indo. Wow, iya benar-benar. Jadi keren berarti ya, apa namanya, aku juga pernah belajar kayak gitu sih waktu di Bandung yang soal inovasi disrupsi itu kan. Jadi kayak gimana ininya mendisrupsi dan lain sebagainya gitu, perkembangan dari perusahaan-perusahaan. Dan apa namanya, berarti kita itu bisa dibilang belajar di luar hukum juga kan, ada banyak yang kita pelajarin kayak bisnis. Aku kemarin BTW kelasnya tuh kan sebenarnya aku ngambil studi hukum 1 law study ya, ada di sana. Tapi kelasnya tuh sayangnya dibatalin. Jadi aku ngambil hukumnya tuh yang berbau tuh masih ada kayak inilah sustainable development. Gitu-gitu ya. Karena ada bagian dari penulisan aku juga untuk di sana. Cuman jadinya sisa kelas tuh aku kebanyakan ngambil yang sesuai dengan masyarakat di sana kayak historical Olomouc. Karena aku pengen belajar gimana masyarakat di sana dulunya sampai sekarang. Terus juga ada bahasa Ceko. Kalau Desi ada nggak? Ada di Contemporary Korean Study itu kami belajar tentang gimana nih Korea berkembang. FVI sebenarnya Indonesia pertama kali merdeka baru Korsel. Oh iya. Ya. Dan waktu Indonesia merdeka, Korsel ini memang masih sangat miskin lah dibilang. Memang benar-benar ketinggalan. Mereka belum tahu ikonik mereka apa, belum tahu cara untuk ekonomi mereka apa. Pokoknya benar-benar ketinggalan banget. Nah di situ kami diajarin kayak gimana sih cara perkembangan Korea, dan selain itu sinkronisasinya karena kan di Korea tuh besar banget industrinya kayak film, musik. Nah di situ tuh aku dalamin di mata kuliahnya kayak dijelasin gimana sih perkembangan yang membangkitkan ekonomi Korsel dari musik dan film. Wow. Jadi jadinya Korsel memang benar-benar mendunia ya karena itu tadi kan. Iya betul. Film dan lain sebagainya, musik. Juga ini loh. Apa yang kami ambil di matkul itu bisa jadi satu alasan kalian diterima di ISMA. Nah, oh gitu. Iya. Jadi apa yang kita ambil itu bakal dipertanyain di interview tentang kamu kenapa ngambil ini. Nah, reasoning kalian itu yang harus bagus di sana. Wow. Aku jujur kemarin ngambil kalau kita mungkin mikir kan kayak kita nggak bakal kesini lagi kok, ngapain sih belajar studi tentang masyarakat di sana. Nah, aku jadiin reasoning bahwasannya aku belajar itu tuh untuk mengetahui gimana kehidupan masyarakat di sana untuk aku bisa ya ibaratnya mempertipis lah perbedaan aku yang masyarakat Indonesia dengan orang-orang di sana. Jadi aku paham dengan masyarakat di sana. Nah, itu salah satu alasan aku buat ngambil mata kuliah yang mungkin menurut beberapa orang kurang penting lah di studi. Tapi menurut aku itu penting ketika aku berada di sana. Wow. Ya. Itu juga berarti masuk ke dalam inilah pertanyaan berikutnya. Ya, boleh. Tips dan trik. Karena kan tadi ada yang bilang kan ada beberapa tahap, cuman tadi aku masih baru notice di administrasinya nih. Kayak di wawancara tuh gimana sih? Dan yang paling penting juga pertanyaannya gimana ya? Bikin esai kita tuh dapat banget gitu loh di dewan juri yang dia itu kelihatan bagus dan beda gitu dari yang lain. Dari Desi dulu nih, apa tuh tips-tipsnya Desi? Nah tips dari aku tuh kami tuh sebenarnya ada dikenali dengan metode STAR ya. STAR, kan oke. aku bingung tuh kan, nulis esai ini gimana ya? Kita cari-cari di Twitter, terus di TikTok mereka tuh gunain metode STAR. STAR tuh kayak ketika kamu ngasih
klaim kamu misalnya melakukan ini. Nah, tugas kamu tuh sebagai apa kayak gitu. Terus pelaksananya nanti gimana? Terus nanti hasil kamu gimana? Tapi hasilnya harus kamu jelasin kayak bermanfaat bukan hanya untuk individu kamu aja, tapi bermanfaat juga untuk orang banyak gitu. Nggak hanya kita memvalidasi aku tuh pernah loh juara ini dari lomba ini. Ya, terus impactnya apa ke orang banyak? Kalau misalnya kamu juga keterima ISMA, impact ke orang banyak tuh apa? Kan kami biayain kamu full kayak gitu. Nah, itu sih salah satu metode esainya. Dan juga esai aku tuh banyak dikritik sama Mike. Saling bantu guys. Iya dong, karena kan ini ya sama teman, sama bantu gitu kan. Oke. Jadi setelah administrasi, apa lagi tuh tahapnya? Tahap administrasi, terus ya wawancara nggak sih, Mas? Iya. Wawancara ya. Wawancara tuh online atau langsung? Online. Online. Oh, wawancaranya dari pusat? Nah, kalau kebetulan di tahun kita tuh dari UGM. Oh, Jadi dari UGM. yang ngurus si pewawancaranya ini. Mostly ada yang dosen UGM, ada juga yang dosen emang yang pekerja yang di hire oleh si UGM buat interview. Oke. Jadi kalau boleh tahu ya seputar apa tuh? Garis besarnya aja wawancaranya. Itu biasanya seputar esai yang kita buat. Oke. Dan apa yang kita buat di background kita, mereka tuh akan gali tuh. Misal kamu pernah ikut pelatihan hukum kah atau lembaga bantuan hukum kah, mereka akan gali tuh. Nah, terus nanti mereka akan next, kamu mau lakukan kegiatan apa di host uni atau di tempat negara yang kamu tuju. Nah, nanti kamu yakin gak bisa capable untuk lakukan itu? Kamu punya akses gak kayak gitu? Iya. Jadi semua tuh harus resonate. Betul. Yang paling ngeri ini sih mungkin kalau dari pertanyaannya udah ada di esai, kita tuh beneran nggak bisa ubah-ubah lah ibaratnya. Dan kita juga di esai tuh nggak bisa bener-bener yang kayak bikin aja ini. Kita nggak bisa bohong. Harus menjadi diri sendiri ya. Karena dari interview itu ternyata banyak banget follow up question yang benar-benar ngegali diri kita. Nah, itu mungkin ilmu dari si pewawancara ya. Cuman kalau dari kita saran aku emang bikin yang sejujurnya, bikin yang emang terkait dengan passion kita dan emang yang ingin kita tuju. Karena follow up question ini benar-benar ngaruh untuk si interview ngelihat jawabannya sesuai nih, emang setipe dengan dirinya, dirinya mimpinya emang ini sejalan. Oke, ACC. Iya. Karena kalau kita bohong pasti ketahuan juga ya gitu ya. Iya. Wow. Jadi abis wawancara udah selesai pengumuman gitu ya? Iya, pengumuman. Kalau dari Unri kan tau nggak berapa yang keterima ISMA tahun 11. kalian? Di tahun kita 11 ya. 11. Kemana aja tuh? Tau nggak kemana aja? Malaysia, Rusia. Ada yang ke UK. Yes, Jepang, UK, Ceko, Korea. Iya. Iya. Kalau dari Unri ya berarti ya. Oh, teman-teman kalian yang dari Indo dan juga di Ceko itu orang-orang mana? Universitasnya. Bebas. Misalnya orang Bandung, orang Bali gitu. Banyak sih dari daerah-daerah, dari timur ada, dari Sulawesi ada. Yang ke Ceko berarti ya? Iya. Karena dia benar-benar ngambil, menurut aku semua daerah dapat, kecuali bagian Papua mungkin belum ada. Karena yang paling jauh setahu aku tuh di timur ada Danila. Hai Danila. Itu aja sih. Cuman emang beragam, nggak cuman dari PTN juga tapi ada PTS. Oh iya. Telkom. Kalau Desi ke Korea? Nah, kalau aku tuh kalau misalnya aku lihat paling dominan tuh wilayah Jawa. Jawa. Itu dominan. Oh iya. Yeah. Terus juga ada sih juga dari Sulawesi. Aku rasa Sulawesi sih yang paling jauh. Dari Hai Ica. Sama-sama teman-temannya. Terus ada juga kalau dari Papua aku juga nggak ada sama sekali. Dan aku nggak tahu. Mungkin ya mereka di daerah lain kan. Terus juga Kalimantan. Kalimantan ada? Ada, terus NTT sama NTB. Di Iya, situ iya, aku denger-denger bahasa mereka. Oh. Kan bahasa mereka tuh beda kan. Iya. Itu aku kaget kayak wow. Unik ya Iya. ternyata. Iya sih, karena apa namanya perbedaan nih ya bahasa budaya dan sebagainya. Nah, yang paling menarik tau nggak dari kalian cerita tadi, aku tuh sambil kalian cerita aku sambil membayangin, seru banget kayaknya. Dibilang ini pengalamannya ini, seru banget. Boleh nggak sih aku kayak lihat foto kalian di sana yang memang memorable banget? Mungkin boleh sambil diceritain gitu kali ya, kayak Boleh. ini waktu aku kemarin jatuh sama teman aku di sini contohnya. Ini waktu aku kayak gini. Di sini juga ada kan, aku lihat ini main-main salju sama teman-teman itu kayak Iya, wow. ada. Aku benar-benar kayak enak banget nih anak gitu ya. Kayak pengen juga gitu. Siapa dulu nih? Mike. Mike boleh. Aku izin tunjukin ya.
Boleh. Mana nih? Sini aja. Nanti di situ juga dilihat. Ini oke, ini maksudnya apa ya? Lagi tidur-tidur gini ya. Jadi kalau dari foto ini kelihatan lah ya, udah kayak gembel banget. Ngapain Tidur di tuh? lantai, bawa koper. Nah, jadi mungkin semua anak Isma ngerasain ya, apalagi yang bagian Europe, itu tuh kami benar-benar ngambil pesawat tuh kayak ibaratnya tiap weekend kita usahain ada jalan, karena ini once in a lifetime kan. Jadi kayak ya udah kita gimana biar bisa hemat. Oke. Bisa hemat tapi jalan. Nah, salah satunya kami tuh biasa ngambil tiket dari negara-negara yang emang lebih murah. Oke. Kebetulan waktu itu ini lebih murah dari Wien. Nah kami ke Wien, tapi tiketnya itu jam-jam 3 pagi. Wow. Nah apa yang kami lakukan? Kami nggak ke hotel. Jadi kami Nunggu di bandara. Ya udah kami tidur di situ, makan di situ. Bahkan orang-orang tuh sampai ngeliatin kan kayak kalau tidur mungkin udah biasa. Cuman untuk sampai makan di situ kami udah kayak piknik. Bener-bener gelar di bawah itu makan. Semuanya pada ngeliatin yang bersih udah bete. Kayak dia orang makan tumpah nggak ya. Karena dia harus bersihin setelah itu dan itu lumayan rutin. Jatuhnya kayak ini tuh sering banget terjadi dan memang harus kami lewatin. Enggak cuma di bandara, kayak di tempat bus juga ada. Pokoknya di semua tempat lah kami itu ngemper. Bahkan kalau kami harus nunggu sampai pagi, kami beneran di bandara. Aku juga ada foto yang tidur di bandara. Kayak temen aku di situ udah sampai. Itu pasti keinget banget gak sih? Jadi kayak kangen-kangen gitu ya. Ya banyak banget lah memorinya, karena di situ juga momen yang emang ditunggu-tunggu, ketawa-tawa. Ada lagi nggak foto-foto yang lain gitu misalnya? Tapi El pernah gini juga kan jalan-jalan ke ini, mana sih? Ke Paris ya? Iya. Itu sama teman-teman juga tuh. Yes, Aduh. dan aku ada fotonya. Itu keren banget sih. Ini juga aku masukin salah satunya. Jadi kayak kita tuh kan nggak tahu Paris gimana nih, dan kita juga nggak tahu daerah-daerahnya. Nah kebetulan apartemen yang kami sewa itu ternyata daerah ghetto. Apa tuh maksudnya? Ghetto tuh daerah-daerah yang emang kayak ibaratnya kalau orang sana tuh bilang bahaya gitu lah. Oke. Nah kenapa bahaya? Mungkin banyak kayak copet. Iya. sebagainya. Nah kebetulan daerah ghetto tuh kami nggak tahu, dan aku baru dikasih tahu setelah mesen itu sama teman aku yang dari Prancis. Jadi kayak kamu bilang Bobigny, where in Bobigny, in Paris or outside of Paris? Kata aku, I don't know, but I will send you the location. Terus dia ngeliat kan, oh this is the ghetto, you must be careful. Jadi semenjak di sana kami selalu pakai satu bahan yang tebal, tasnya tuh kami taruh di dalam. Biar aman ya. Yes, karena emang separah itu. Jadi satu kejadian anak Isma di daerah, bahkan nggak di ghetto sekalipun ya, di dekat Eiffel Tower, itu tasnya tuh ditarik. Wow. Dia padahal make loh. Di dalam gitu ya? Iya, ditarik. Dan ketika dia teriak, dia nggak bisa apa-apa, karena ibaratnya gini, bukannya orang di sana takut kepeduliannya rendah, tapi mereka takut apa yang akan terjadi juga pada mereka. Kita kan nggak tahu mereka bawa pisau atau senjata. Iya. Lah, jadi mereka kebanyakan nggak bisa ikut bereaksi, kayak ngejar dan sebagainya. Iya, benar. Iya sih. Kalau Desi gimana Des? Apa tuh foto-foto yang paling unik? Ya, tunggu. Nih. Wow. Foto sama suami guys. Enggak sih. Itu siapa sih Des? Ini tuh Sohyun bukan? selebgram Hansol. Hansol. Ini kayaknya orang-orang pasti tahu nih Hansol yang mana, itu salah satu selebgram dan tiktokers yang terkenal Di Korea. di Indonesia. YouTubers gak sih? Iya di Indonesia. Iya juga ya, orang Korea tapi ya. YouTubers. Iya, dia sama Wow. juga tiktokers. Itu ketemu agendanya apa kemarin? Nah jadi kan aku tuh tampil nari di kedutaan kan, kedutaan Seoul, dan mereka tuh undang orang-orang penting di sana. Wow. Dan kebanyakan emang kayak selebgram tiktokers atau youtuber yang di sana yang terkenal. Nah terus aku jumpa nih kawan-kawan aku, pertama kayak gerasa kerusuk kan, iya ada Hansol kayak gitu kan. Karena di acara yang sebelum ini, yang kedutaan yang kami tampil, mereka datangin Ji Chang-wook. Nah, kami tuh gak bisa datang karena bukan kami yang tampil kan. Nah, jadi kayak sekarang tuh mungkin mereka datangin yang Hansolnya. Nah, kawanku gerasa kerusuk kan, wih ada yang Hansol. Karena aku nggak tahu Hansol tuh yang mana kan. Jadi mereka bilang, yang mana? Aku bilang gitu. Itu kata gitu kan. Tuh gara-gara teman-temanku antusias, ya aku nggak mau untuk Ketinggalan gitu ya. kan. Jadi aku ikutin aja, aku foto. Terus aku minta kayak say hi untuk di bed club. Iya aku lihat waktu itu. kemarin. Wow. Salah satu hal yang ini ya, sangat-sangat beruntung banget ya ketemu idola gitu ya. Ya betul. Ada lagi sekali. Des? Ada lagi nggak Nah. yang memorable banget gitu?
yang memorable banget mungkin pertemanan. Pertemanan. Nih, kami tuh ada 9 orang ya. Wow, ini lagi main salju ya? Iya, jadi kami tuh mau take foto untuk kami yang graduate untuk yearbook gitu. Nah, jadi tuh kayak pura-pura candid gitu loh, lempar-lempar. Lempar-lempar ini salju. Iya. Ekspektasi yang foto kan berhadap estetik gitu kan. Kayak anak cowok tuh estetik mereka lihat lempar-lempar salju. Ini tiba-tiba kok brutal ya dipikir. Nah, sampai fotografernya tuh bingung kan. Dan akhirnya apa, mereka nyerah, dia bilang kayaknya ini nggak bisa, terlampau brutal katanya gitu. Jadi ya udah jadinya kayak gini. Nih. Tapi kalau Ya. tapi kalau nginget ceritanya jadi ketawa nggak sih, meskipun fotonya cuma kayak sekedar apa gitu ya? Iya, betul. Iya. Artinya apa? Artinya teman-teman kan itu bagian dari teman-teman mengenali budaya di sana kan. Ya, karena memang ISMA ini kan yang pertama adalah pasti belajar kan. Karena kan memang program yang ditujukan buat mahasiswa yang memang punya privilege bagus lah. Maksudnya dia punya kapabilitas yang bagus gitu untuk keluar negeri belajar. Ya di samping itu mungkin teman-teman cara mengenali daerah itu ya dengan cara berjalan-jalan kayak gitu ya. Nah, mengenali budaya dengan cara berkomunikasi kayak gitu ya. Nah, itu sih yang menjadi apa ya? Poin yang menurut aku hal yang luar biasa. Karena kan nggak semua orang punya kesempatan untuk kesana gitu kan. Betul. Dan itu satu hal yang keren sih untuk teman-teman yang bisa bersyukur banget ya. Wow, karena memang keren-keren sih, ya kan. Aku juga ngelihat sesama mahasiswa di situ emang pada keren-keren banget sih. Work ethic mereka tuh gila. Jadi kalau kalian sama mahasiswa yang di sana itu apa yang menurut kalian perlu kalian pelajari dan atau mungkin perlu kalian adaptasi gitu? Kalau dari aku pribadi mungkin aku perlu belajarin tools lebih dalam ya. Kayak misalnya ke bagian Microsoft Excel aku ternyata masih banyak yang kurang. Terus aku juga belajar, kan aku part of media di Palaski, aku belajar gimana gunain Figma, Canva lebih dalam. Terus kemarin juga kebetulan ada bagian edit video, di situ aku juga pelajarin. Dan banyak hal-hal yang emang etik kerja yang perlu aku pelajarin dari mereka. Dan itu bagus banget. Iya. Itu bisa diiniin ke diri kita masing-masing ya kan jadinya. Kok Desi gimana Des? Nah, kalau aku juga nggak tahu ya kenapa di kamar aku tuh termasuk orang-orang yang ambis. Jadi mereka tuh selalu berplanning ke depan. Mereka tuh selalu kayak siapin step by stepnya. Jadi kayak, aku ada ambil ini nih sebagai asdos, kayak ngebet untuk menjadi asdos, dan jadi memang jadi asdos. Dan goalsnya kenapa dia di asdos, karena supaya jadi background dia pernah kayak ngabdi juga dong sama dosen sama kampusnya, jadi asdos dan juga bantu orang banyak. Jadi bisa nunjang untuk beasiswanya atau apa. Jadi dia udah planning itu semua. Wow, sedetail itu. Iya, dan mereka juga kayak aku pengen ke Korea atau aku pengen ke sini. Dia emang jago beberapa bahasa, kayak bahasa Cina, bahasa Mandarin ataupun bahasa Korea. Jadi dia jadi penerjemah. Wow. Kayak penerjemah kalau nggak salah kan novel entah webtoon gitu. Wow. Dan menurut aku kayak ternyata orang sudah sejauh itu ya pemikirannya ya. Iya kan. Kalau misal kadang-kadang kita mikir kan, wih kita keren nih kayak gitu ya. Setelah kita keluar makin merasa kita nggak ada apa-apanya gitu ya kan. Betul. Mungkin kayak di kandang kita mungkin kita kayak merasa udah keren gitu kan. Tuh keluar kita aduh nih. Ada menciut kayak semut. Kayak butuh lebih lagi gitu kan, belajar lebih lagi karena memang itulah mungkin salah satu benefit ya kalau kita keluar, jadi kita tahu gimana sih orang di luar sana gitu ya kan. Jadi kita bisa mencontoh kayak gitu ya kan, yang baik-baik kayak gitu ya kan. Wow ya sih bener. Kalau kejadian unik ataupun lucu gitu pernah nggak kalian alamin gitu di sana yang kayak sampai sekarang tuh masih keinget-inget gitu rasanya? Ada nggak? Ada dong pasti. Di aku beberapa ya. Jadi kayak kami sering banget bikin video yang kayak ibu-ibu itu kan. Mungkin si Alwi sering tuh bikin videonya di TikTok. Kalau di kami juga sering tuh nanti Bagas bikin langsung. Ibu-ibu kita di mana? Jadi benar-benar ya kayak tiap negara kami ada satu video itu. Terus kami nanti langsung kayak, ih cantik banget telurnya. Emang selalu ada. Jadi emang kayak teman-teman aku kebetulan banget yang jalan-jalan itu selalu lucu banget, heboh banget. Dan ini satu hal yang emang kayak sebenarnya ganggu tapi asik.
Jadi kemana-mana kami pergi, kami tuh heboh kan. Jadi bule ini mau nggak mau kayak mungkin ada beberapa yang senang dengan orang heboh, mereka ikut ketawa TV, tapi ada juga yang keganggu. sih. Tapi seru loh punya teman kayak gitu. Iya, jadi kan kemanapun kami kadang ngelakuin satu hal yang apa sih yang biasa ibu-ibu Indo lakuin. Jadi kami ada di tangga di Budapest, kami tuh ngurut lah ibaratnya. Jadi kamu foto yang kayak ibu-ibu yang ada yang dari kiri, ada yang dari kanan. Nah bule-bule tuh ketawa-tawa sih ngeliatnya. Aduh ini kocak banget nih. Iya sih. Ada juga momen ini bule itu sering banget mintain makanan kami yang Indo. Wow, kenapa tuh kira-kira? Itu ya, ini aku masak. Aku masak ayam goreng kalasan waktu itu. Sama popcorn chicken. Nah, si bule ini ngeliatin terus. Ya aku kasihan dong, kayak oke, you can take one, aku bilang, if you wanna try. Dia ambil tuh satu sama dia. Terus kebetulan ada teman-teman Indo juga di situ kan, aku bagi-bagi juga. Tapi dia nih yang kayak, boleh nggak minta satu lagi? Boleh nggak minta satu lagi? Itu lucu banget sih. Karena kayak enakan kali ya. Iya, tiap kitchen gitu. Terus mereka ngelihat, karena emang beda banget. Ibaratnya kita tuh masak satu hal tuh kalau sekali makan bisa sampai 3 dish. Kalau di mereka emang biasa satu dish langsung kan kayak potato ya udah potato mungkin dicampur daging nanti ke dalamnya atau cheese. Bener satu gitu ya. Yes. Kalau kan kayak ada ininya gitu ya. Nah jadi kadang karena mereka mungkin lihat banyak boleh minta. Kecanduan boleh. Yes, tapi kelihatan banget sih satu mungkin karena kita mahasiswa Indo ya kebiasaan makan kita bawa. Kita tuh kalau belanja makanan juga kelihatan banget dari keranjangnya, oh ini Indo nih. Karena keranjang kami tuh selalu penuh. Dibanding sama masyarakat sana yang kayak, aku ngeliat student mereka ya kayak roti satu, ham. Udah bayar. Untuk sekali makan gitu ya? Iya, terus kayak pada nanyain kan, you don't buy this? No, I don't need it. Jadi kayak kebanyakan pengeluaran mereka tuh bukan untuk bagian makanan tapi hal-hal yang lain. Hal yang lain mungkin aku gak bisa sebut. Oke. Iya. Itu wow sih. Kalau Des gimana Des? Nah kalau aku tuh kan kami nih sering naik busway. Oke. Dan perjalanan jauh kan. Jauh. Nah jadi aku sama temanku nih berdua, kami tuh sama-sama buta maps. Tapi kami buta maps, tapi kami pede jalan ya guys ya. Kami pokoknya jalan jauh-jauh kali. Nah jadi pas kami jalan, kami tuh kan udah capek kan, karena kami itu kayak teruni, pokoknya ke university yang lain gitu kan yang jauh. Nah terus kami tuh mau perjalanan mau pulang, naik busway kan. Nah naik busway tapi untuk nunggu ke subway-nya lagi gitu. Nah pas naik busway itu, aku pikir kayak, oh 10 stop lagi kayak gitu kan. Nah kawan aku juga capek kan, jadi dia tidur samping aku. Oh yaudah 10 stop lagi kayak aku tidur deh. Nah tidur nih kami berdua. Nah pas tidur bangun, pertama kan waktu tidur tuh masih rame lampu terang yang busway-nya. Tuh pas kami tidur, aku kira kayak kebangun kan. Pas aku tidur, tuh aku bangun kayak kok udah gelap ya, kok udah gelap busway Kelewatan gitu. Bukan kelewatan lagi kami. Terus aku bilang kayak stop kayak gitu sama supirnya. Supirnya tuh udah marah-marah kan, karena kan kalau misalnya ajusi di Korea tuh kan kadang kalau misalnya kita udah salah telat tuh mereka udah nggak mentolerir lagi gitu. Nah jadi ternyata busnya tuh udah berhenti gitu sebenarnya, udah mau perjalanan ke tempat pengembalian bus. Jadi kami tahu nggak adegan True Beauty? Nah bener-bener kayak gitu. Nah jadi aku bilang nih kawanku, kita udah lewat loh ini, aku bilang gitu kan. Jadi udah terpaksa bapak-bapak tuh berhenti kayak bus tuh. Ya udah kami turun lagi kan, kami nggak tahu di berantah mana. Terpaksa kami jalan jauh lagi untuk ke subway kayak. Tapi itu real banget sih. Kalau di luar negeri itu, at least sebelum kalian pergi, kalau emang mau tinggal lama, belajar map dulu. Oh iya. Karena kalau nggak ada map tuh udah abis, gak bakal bisa kemana-mana. Jadi benar-benar kita belajar line commuting, kita nggak bisa ngelihat dari papannya doang. Oke. Karena itu bakal bingung. Kita nggak tahu bus stop ini per berapa menit, kita nggak tahu line yang selanjutnya apa. Jadi benar-benar semua harus di Gmaps. Temen aku ada yang nggak bisa lihat maps. Dan kebetulan aku kan lagi beli sepatu. Dan dia emang kayak, oh ya udah biar gua. Sosokan banget nih, syarat tuh Ilham. itu akhirnya gue beneran kayak ini harusnya ke selatan. Oke. Dia bawa ke utara, balik ke tempat awal. Terus gue bingung kan, ini bukannya tempat yang tadi? Iya katanya mereka beli merch. Hah beli merchnya sini bukannya udah?
enggak, di mapsnya kesini kok. Terus aku ngeliat kan, mapsnya itu bukan tempat yang jalan untuk ke tujuan. Dia tuh balik ke awal. Jadi kami ada 3 titik. Jadi ada yang bagian 1, bagian 2, bagian 3, dia balik ke awal. Itu aku udah meringis karena sebelumnya kan aku beli sepatu karena kaki aku sakit. Terus waktu balik ke situ harus jalan lagi, itu udah muak. Akhirnya kami emosi. Akhirnya kami misalnya Uber. Apa tuh Uber? Kayak taksi. Iya. Oh, taksi. Ibaratnya Gojek di sini lah. Dan itu agak pricey banget sih. Tapi sebenarnya kalau misalnya nggak bisa baca maps tapi berani, bisa aja. Cuman ya berarti tapi itu nekat tersesat banget. pasti. Nekat banget. Berani tersesat kan? Soalnya dulu waktu pertama-tama nih, kan itu belum sebulan di Korsel. Tuh aku pergi jalan sendiri karena aku kayak udahlah pengen explore sendiri. Ini aku belum paham banget mapsnya. Jadi emang aku tuh kayak udah ikutin aja gitu. Jadi kayak udah tersesat nanti taksi ujung-ujungnya kayak gitu. Kayak yang penting berani aja. Tapi itu bahaya banget sih. Temen aku sendiri yang nggak bisa baca maps ada nge-skip satu negara karena dia tahu dia gak bakal bisa di situ. Jadi kebetulan yang tadi itu Ilham. Nah kebetulan kan dia gak bisa baca maps, tapi dia masih bisa ke Spain. Oke. Tapi kalau Italy di Venice itu emang dia gak bakal bisa. Karena aku sendiri juga sempat kesusahan. Itu benar-benar. Jadi ada nama bus lainnya tuh bus air. Itu pakai kapal Vaporetto. Itu beneran bingung banget. Karena kita kalau maps kita bacanya garis gini doang kan. Kalau Vaporetto itu dia garis strip. Jadi dia beneran di laut tuh kadang belok-belok yang kita nggak paham. Paham ya. Nah, Karena kan laut kan nggak ada ini yang secara ini ya kan. Masalahnya ada beberapa pulau yang kepisah dari pulau inti. Jadi kalau kita berhenti di sini terus nggak tahu cara balik bakal susah. Itu kalau nggak bisa baca maps agak nekat. Bahkan maps pun kadang salah. Iya. Bener, kadang dibawanya jauh gitu ya kan? Iya, aku pernah salah bus, itu tuh nyampe ke ujung Olomouc, cuman gara-gara salah busnya. Jadi udah dibikin situ 2 stop, lainnya udah pas, aku duduk, gak tahu kemana waktu turun. Akhirnya aku jalan aja. Maksudnya gimana sih? Pakai HP gitu apa gimana? Jadi kalau di Indo sebenarnya juga udah ada, cuman di sini emang jarang pakai Metrobus kan. Jadi biasa ada lainnya, misalnya busnya tuh tulisannya di atas X1. X1 tuh stopnya di mana-mana aja bakal kelihatan. Dan kalau tujuan kita misalnya kita mau ke Panam nih, Unri Panam, di sana kelihatan ujung akhir stop lainnya Unri Panam, dan dia bakal ngarahin ke situ. Tapi di kebetulannya waktu tuh gak tahu kenapa bisa beda. Dia bilang stopnya di dekat dorm aku. Tapi ternyata waktu berhenti kok ke ujung Olomouc. Nah itu bisa terjadi juga. Jadi itu daerah mana tuh? Olomouc di Ceko. Jadi jauh. Ibaratnya jauh lah kalau dari ini dorm aku. Karena dorm aku tuh ibaratnya udah di deket pusat banget. Aku malah dibawa ke ujung. Jadi kadang emang gak ada salahnya kita lihat maps, tapi kita juga lihat commuting line boardnya. Jadi di Eropa itu kalian pakai mapsnya kayak Google Maps kah atau ada aplikasi khusus kah? Google Maps. Tapi ada beberapa negara yang emang commuting line-nya tuh nyediain app untuk bayar sekaligus sama ngeliatin garis-garisnya mau kemana nih bus yang ini datang berapa, karena Google Maps kadang layanannya lebih telat dari mereka kan. Ada beberapa line yang ditutup juga ternyata, dan itu tuh ada di aplikasinya kayak di Prancis itu ada Navigo. Itu ngasih tahu. Kadang aku juga hampir salah sih di Prancis kemarin, cuman untung diingetin teman kan kayak line ini nggak ada, kesini aja. Ya. Kalau di kami itu kami gak bisa pakai Google Maps karena Google Maps emang nggak berfungsi di sana. Oh iya. Bukan nggak berfungsi tapi kayak nggak terakumulasi itu loh semua daerah. Jadi kami pakai Never. Nah Never tuh menurut Never tuh aku apa? Never tuh kayak Google Maps di sana. Nah, Never tuh untuk semua nggak sih? SNS dia ada, Line. Enggak, tapi ya semuanya, include semua. Terus memang itu lengkap. Dan arah-arahnya juga pas. Jadi makanya aku berani. Dan juga memang kalau menurut aku ya Korsel ini memang safety. Jadi di Never nih kalau misalnya kita di Google Maps tuh kan nggak dikasih tahu kan ini nih jalan curam, ini nih akan terjadi ini nih. Kalau misalnya di Korsel dia akan ngasih tahu akan terjadi hujan, terus juga ada badai dan ini sangat berbahaya untuk keluar kayak gitu. Mereka kasih peringatan itu juga di Never. Jadi memang sebagus itu keselamatan. Bahkan ada ini juga ada orang
ibaratnya udah kayak peribahasa sih. Kalau lu bisa commuting line di Rom, lu bisa kemana aja. Ya betul. Karena emang seribet itu yang di Rom. Wow. Jadi kalau misalnya aku nanya nih, dengan semua pengalaman kalian tadi, satu momen yang memang nggak bakal bisa dilupain tuh apa? Aku pribadi ya, ini terkait Isma post depression juga sih. Jadi kayak even if kayak aku balik ke Eropa, aku nggak bakal bisa nemuin orang-orang itu lagi buat ada sama aku di momen itu. Jadi menurut aku yang paling penting dari Isma bukan cuman fakta bahwa aku bisa ibaratnya ke semua negara di Eropa itulah, tapi lebih ke aku nggak bakal ketemu orang ini lagi loh buat aku bisa travel bareng ke sini. Wow. Betul, kayak ketika misalnya nih disuruh pilih lagi, mau pilih di Czech Palacky atau di Hanyang, kami tetap akan pilih Hanyang lagi karena akan jumpa orang-orang itu lagi. Yes. Mau berapa kali disuruh pun tetap akan milih itu. Bareng kami sampai janjian loh. Jadi kami sebelum pulang tuh itu beneran momen semua orang nangis. Oke. Itu tuh pada janjian kayak kita S2 Eropa ya, kita S2 Eropa ya, Leiden. Enggak Utrecht, Leiden. Jadi beneran yang sampai ngebikin janji buat usaha lebih lagi. Gimana caranya biar kita bisa ketemu lagi di sana. Wow. Iya sih. Ya betul. Karena pasti kangen banget ya. Dan mungkin juga pas kalian ke sana momennya udah pasti beda ya kan. Jujur ya, kalau dari aku pribadi kayak sebenarnya semua orang bisa sih mikir kayak gini, kayak kita expect kalau kita keluar negeri suatu saat itu tuh antara kita emang diri kita sendiri atau kita bersama orang tua, kalau nggak teman paling jauh. Nah kita nggak pernah expect kalau ternyata aku bakal nikmati Eropa tuh dengan orang-orang yang aku nggak kenal sebelumnya. Dan itu tuh emang beneran jadi suatu pelajaran hidup banget kalau kita tuh ternyata bisa loh berkomunikasi untuk suatu saat gimana kita dekat, jalan-jalan bareng, yang padahal kita sebelumnya gak kenal. Iya sih. Itu keren banget menurut aku. Wow. Dan waktu aku balik dari Korsel tuh kan Christmas Eve kan, jadi kayak malam Natal. Dan itu kan masih di bandara di Jakarta kan. Dan itu tuh cuma teman-teman aku. Dan yang Kristen tuh cuma aku juga. Sisanya yang Kristen. Dan sisanya tuh yang kawan-kawan yang balik tuh dijemput orang tuanya kan. Jadi kawan aku yang sisanya tuh yang kami kan ada bersembilan. Jadi sisanya ada 5 orang lagi tuh mereka nyanyiin We wish you Merry Christmas ke aku. Aduh kayak sedih gitu. Sedih, kangen juga pasti momennya ya. Betul. Wow. Jadi kalau misalnya aku denger ya dari kalian tadi ya, kayaknya memang wow banget sih, new experience banget. Jadi karena kayak kalian ketemu orang baru, benar-benar semuanya baru ya nggak sih? Orangnya baru, daerahnya baru, makanannya baru. Jadi pasti satu pengalaman yang sangat-sangat berharga banget lah di kalian. Nah terakhir nih, kalau kalian ya sebagai alumni gitu ya, apa kira-kira yang bisa kalian sampaikan atau pesan apa yang mungkin bisa memotivasi ya untuk teman-teman mahasiswa buat gak hanya Isma ya, buat mungkin lebih berjuang lebih lagi untuk misalnya nanti bisa aja beasiswa kalau lagi apa segala macam kayak gitu. Motivasi dari kalian lah. Kayak gitu. Siapa dulu? Boleh bebas. Kalau sebenarnya aku bukan motivasi ya, tapi kayak dorongan aja. Mau dari manapun kampus kalian, mau itu kayak nggak seterkenal yang top tier di Indonesia pun, kalian bisa menggapainya. Asal apa? Asal kalian kenali potensi diri kalian. Potensi kalian tuh apa sih? Kenalin dulu. Jangan kita ngelihat orang lain tuh, oh ini bagus banget, oh dia mapres, oh dia ini ngisi-ngisi segala macam. Tapi kalian gak harus nyontoh dia, tapi kalian kenalin potensi kalian apa. Dari potensi kalian kembangin lah. Dari kembangin itu, tahu kalian di jalur yang kalian mau tuju tuh kemana. Dan itu yang dorongan kalian. Alasan-alasannya itu pasti mendukung untuk yang kalian tuju. Aku setuju, karena ada lagu yang relate sama yang Desi bilang. Tau gak lagu ini? Tak perlu sama dengan si dia, kita semua tercipta indah dengan cara yang berbeda. Ya gak sih? Betul-betul. Pas cuman aku kenal gitu. Tak pernah dengar. Iya. Kalau El gimana El? Kalau dari aku mungkin ini ya. Jangan pernah remehin diri sendiri untuk ketika kita ngelihat satu kesempatan. Jadi ibaratnya kalau kalian ngerasa diri kalian gak layak untuk suatu hal tersebut, janganlah mikir kayak gitu. Karena pasti bisa kalau kita usaha gitu ya. Betul. Kita juga nggak bakal pernah tahu
kita layak apa enggak kalau kita nggak mencoba. Ya, setuju. Yes. Betul. At least try first, baru you ngomong. Yeah. You layak atau enggak. Kalau ketolak, you can say you nggak layak. Tapi bukan berarti you berhenti di situ. Coba lagi. Yes. Gimana cara membuat dirimu layak untuk itu? Itu yang sebenarnya harus dirimu pertanyakan. Itu aja. Betul. Tepuk tangan dulu dong dengan kedua statement alumni yang luar biasa ini. Ini adalah podcast yang luar biasa ya, karena sekarang hari ini barusan kita udah bahas soal ISMA, teman-teman kemana aja, pengalamannya di sana ngapain aja, belajar apa aja, dan banyak hal-hal yang teman-teman juga kasih ke kita gitu ya sebagai pendengar, motivasi juga. Dan sebagai mahasiswa tentu kita pengen lah kayak teman-teman karena berprestasi kayak gitu ya, bisa ke luar negeri di saat masih kuliah, dibayarin dan lain sebagainya. Dan itu satu hal yang sangat-sangat membanggakan pasti ya. Nggak hanya diri teman-teman, mungkin kampus asal juga pasti bangga, keluarga, teman-teman dekat juga pasti bangga kayak gitu. Jadi terakhir banget nih, ini udah terakhir terus ya. Kayak nyaman banget gitu. Ini deh, 3 kata yang menggambarkan kalian di sana. Ini udah bener terakhir banget. 3 kata yang menggambarkan kalian di saat ISMA gitu. 1, 2, 3. Kalau dari aku gantian dulu nih, mungkin kata-katanya gantian ya. Okay. Kalau dari aku yang pertama tuh memorable. Desi. Deketin lagi dong. Apa ya? Ayo. Aku kira langsung 3 gitu loh, Mai. Iya loh, Mike. Udah Desi dulu deh. Desi dulu 3. Kalau 3 kata doang. 3. Oh, yang menggambarkan pengalaman aku. Ya. Persahabatan, pengalaman, jati diri. Jati diri setuju sih. Iya. Kalau dari aku tadi memorable yang pertama, jati diri. Yang ketiga tuh amaze. Wow. Berarti ini memang lebih ke mengenali diri, dan kalian pasti setelah pulang juga jadi lebih cinta diri sendiri gak sih? Betul. Iya kan? Dan langsung kenal diri sendiri loh, kayak kan kalau aku tuh nggak pernah jauh-jauh dari orang tua, dan sekali jauh tuh langsung ke luar negerinya. Wow. Itu adalah hal-hal yang memang luar biasa banget yang bisa dipelajari saat mahasiswa. Iya. Dan karena kita udah bahas banyak banget hari ini, kayaknya kita udah sampai di penghujung ya. Jadi teman-teman terima kasih banyak udah nyaksiin podcast kita hari ini bareng El dan juga Desi. Dan tentunya kita ngucapin terima kasih, dan juga jangan lupa teman-teman follow Instagramnya FH Unri Official dan juga YouTube-nya. Karena nanti podcast ini akan di-upload di sana. Dan tentunya teman-teman jangan lupa juga untuk selalu berprestasi, sehat selalu, kemudian juga selalu membumi ya. Iya, karena kita sebagai Gen Z harus selalu luar biasa. Jangan takut mencoba. Iya. Jadi mungkin itu aja teman-teman untuk podcast kita hari ini. Kita akhiri dengan satu jargon terakhir ya, ISMA. Oke. Weh. Bisa kan? Bisa. Bisa gak? Oke. 3, 2, 1. ISMA. To go bro. Oke, wow. Thank you banget El, Desi untuk hari ini, dan teman-teman jangan lupa saksiin podcast ini di FH Unri Official. Bye. Sampai jumpa.